Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video panduan e-learning UPN Veteran Jakarta. Bapak Ibu dosen sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan coba memaparkan cara membuat kuis di dalam e-learning UPN Veteran Jakarta yang baru dengan menggunakan fitur import dari aplikasi Blackboard. Ya, berbeda dengan fitur kuis yang sebelumnya, kita akan coba menggunakan yang namanya Blackboard atau aplikasi Blackboard Test Generator untuk mempercepat pembuatan kuis di dalam e-learning UPN Veteran Jakarta. Untuk membuat kuis di dalam e-learning UPN Veteran Jakarta, sama seperti menambahkan aktivitas yang lain, yaitu kita terlebih dahulu harus menyalakan turn editing on. Ini untuk kita agar bisa menambahkan atau menghapus konten-konten yang ada di dalam mata kuliah ini. Mata kuliah yang saya ambil ini adalah mata kuliah manajemen biaya. Saya akan coba menambahkan aktivitas pengerjaan kuis di pertemuan pertama di materi pengantar manajemen biaya. Baik, caranya sama seperti tadi, yaitu turn editing on terlebih dahulu sampai muncul menu-menu edit seperti ini. Kemudian silahkan add an activity or resource dan pilih quiz. Nah, di sini kita bisa mencantumkan nama dari quiz ini, misalkan quiz pengantar manajemen biaya. Ya, deskripsinya ini opsional, boleh diisi boleh tidak. Kalau ingin diisi silahkan diisi saja. Misalkan silahkan dikerjakan mulai jam 08.00 sampai 10.30. Ini untuk informasi untuk mahasiswa saja, dan sifatnya opsional. Kalau ingin ditampilkan di depan halaman mata kuliah, maka klik display description on course page. Ya. Kemudian di sini ada timing. Ini adalah waktu pengerjaan, ya, dan deadline pengerjaan. Open the quiz ini adalah waktu di mana mahasiswa bisa mulai mengerjakan. Misalkan saya setting tanggal 30 Juli jam 8.00 sampai 10.30 misalkan, ya. Ininya klik dulu enable, kemudian ininya setting menjadi 10.30. Time limit ini adalah waktu pengerjaan dari quiz ini, ya. Kalau open quiz dan close quiz ini adalah rentang waktu di mana mahasiswa bisa mengerjakan, sedangkan time limit adalah waktu pengerjaan dari quiz ini, ya. Misalkan 10 menit, 30 menit, ini disesuaikan dengan banyaknya soal yang kita berikan kepada mahasiswa. Misalkan saya batasi waktunya hanya 10 menit, ya. Kemudian di sini adalah pilihan when time expires, ketika waktunya habis. Open attempts are submitted automatically. Ini artinya semua jawaban mahasiswa akan otomatis disubmit kepada sistem, ya. Kalau yang kedua ini adalah there is a grace period when open attempt can be submit but no more question answered. Sedangkan yang kedua ini adalah pilihan di mana ada waktu tambahan, ada grace period ketika open attempt ini adalah kesempatan mahasiswa sedang menjawab bisa disubmit, tapi tidak ada question tambahan. Artinya misalkan mahasiswa sedang mengerjakan misalkan mahasiswa misalkan jumlah soalnya itu ada 10, mahasiswa sedang mengerjakan nomor 8 misalkan. Nah, mahasiswa masih bisa mengerjakan yang nomor 8 itu meskipun waktunya sudah habis, ya. Tetapi setelah nomor 8 itu dikerjakan, maka dia akan otomatis disubmit semua jawabannya sesuai dengan yang telah dia pilih. Kemudian yang terakhir di sini pilihannya adalah attempt must be submitted before time expires or they are not counted, ya. Sedangkan yang ketiga ini adalah pilihan di mana mahasiswa harus mensubmit jawaban mereka sebelum waktunya berakhir. Jadi kalau waktunya sudah berakhir, maka jawaban-jawaban mereka tidak akan dihitung kalau tidak disubmit, kalau tidak ditekan tombol submitnya, ya. Ini adalah beberapa pilihan yang dapat kita tentukan, ya. Kemudian grade di sini adalah tata cara penilaian dari kuis ini, ya.
Misalkan kita membatasi grade to pass-nya adalah 8, artinya dari 10 soal kita membatasi mahasiswa untuk bisa lulus dari kuis ini adalah minimal 8 misalkan seperti itu. Ini adalah opsional saja. Bisa di setting, bisa juga dibiarkan saja. Ya. Di sini ada fitur-fitur lain, Bapak Ibu semua. Ini bisa silakan dipelajari, digali sendiri fitur-fitur yang ada di sini. Ini untuk membantu kita membuat kuis ini menjadi lebih bagus lagi. Kalau sudah selesai, bisa kita simpan dengan mengklik Save and Return to Course atau Save and Display. Nah, baik Bapak Ibu semua, di sini sudah ada ya, kuis pengantar manajemen biaya. Ini adalah ya deskripsi yang tadi kita ketik. Untuk menambahkan soal-soalnya, kita bisa klik di sini, ya. Kemudian edit quiz. Dan di sini ada beberapa pilihan ya, Bapak Ibu semua. Ada bisa kita menambahkan new question. New question ini artinya kita menambahkan soal dan jawaban satu persatu di dalam e-learning ini. Ya. Kemudian di sini ada from question bank. Ini adalah kita ambil dari bank soal yang sudah kita miliki di kelas ini. Yang pertama kita akan coba dulu menggunakan a new question ya. A new question ini kita tinggal ketik saja a new question. Kemudian nanti di sini akan ada beberapa pilihan bentuk soal ya. Ada multiple choice, true false, matching, short answer dan lain sebagainya. Ini adalah pilihan-pilihan yang disediakan oleh e-learning ya. Bapak Ibu bisa mencobanya di sini. Yang akan saya sampaikan di sini adalah cara untuk menambahkan kuis dengan menggunakan fitur Blackboard ya, import dari question bank. Artinya kita akan import dari bank soal yang telah kita buat sebelumnya. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita mengimport soal-soalnya, kita perlu menyiapkan dulu soal yang biasa kita buat di dalam bentuk Microsoft Word seperti ini. Ya. Tetapi format yang akan kita import itu harus kita sesuaikan. Ya. Cara importnya adalah silakan Bapak Ibu, yang pertama tadi siapkan dulu di dalam bentuk Microsoft Word seperti ini soalnya, kemudian silakan masuk ke website ini ed.oc.edu Blackboard quiz generator _ ya. Ini nanti akan ada di bawah, linknya akan kami sampaikan di bawah link video ini ya. Jadi ed.oc.edu _ Blackboard quiz generator _ ya. Nanti Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam website ini, yaitu Blackboard Test Generator. Jadi ini adalah aplikasi atau website yang menyediakan layanan untuk mengenerate soal-soal yang telah tadi kita buat di dalam bentuk Microsoft Word ke dalam Blackboard Generator ya, Blackboard Generator. Baik, Bapak Ibu semua, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk bisa mengimport soal-soal ke dalam e-learning, maka kita harus menyesuaikan format soal ini berdasarkan dengan format yang ada di Blackboard Generator ini. Ya, misalkan seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan bentuk soal. Multiple choice ini adalah pilihan ganda. Bagaimana format untuk multiple choice? Misalkan kita pilih multiple choice dulu, kemudian oke. Nah, untuk multiple choice, formatnya adalah seperti ini, ya. Jadi nomor yang pertama adalah nomor soal diakhiri dengan titik, kemudian soalnya, ya. Kemudian setelah ini di enter dan ada pilihannya, ya. Tanda bintang ini adalah untuk menandai bahwa ini adalah jawaban yang benar, ya. Saya sudah coba buat soalnya yang pilihan ganda, ya, seperti ini, titik satu titik. Kemudian ini diikuti soal, kemudian enter, kemudian ada pilihan jawabannya ya, pilihan jawaban dari A sampai dengan D. Untuk kunci jawabannya saya berikan tanda bintang ya, sama seperti format yang disyaratkan di dalam Blackboard Test Generator ini ya. Jadi nomor kuis, kemudian diikuti soal, kemudian di enter, kemudian ada pilihan. Dan jangan lupa untuk jawaban yang betul diberikan tanda bintang.
Oke, ini adalah untuk format yang multiple choice. Nah, bagaimana untuk yang multiple answer? Multiple answer ini adalah soal untuk yang jawabannya itu lebih dari satu jawaban, ya. Jadi sama seperti tadi multiple choice. Kalau yang multiple choice itu soalnya yang ditandai hanya satu saja, ya. Sedangkan yang multiple answer ini yang ditandai bintang ada beberapa. Misalkan jawabannya adalah A, B, E, dan G. Maka di A, B, E, dan G ini saya berikan tanda bintang, ya, tanda bintang, tanda bintang, tanda bintang. Oke, saya juga sudah coba membuat salah satu contoh soal, ya. Ini adalah nomor 2, titik berikut ini merupakan metode bla 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 bla. Ini adalah pilihan jawabannya. Untuk yang jawaban benar sudah saya berikan tanda bintang, ya, di depan optionnya. Baik, ini adalah jenis soal yang kedua. Nah, baik Bapak Ibu, yang ketiga, ini adalah jenis soal true false atau benar atau salah, ya. Biasanya ini untuk mengkonfirmasi pemahaman mahasiswa, ya, apakah dia sudah memahami atau tidak salah satu definisi atau dan lain sebagainya. Untuk true false formatnya adalah seperti ini, simple, yaitu nomor soal, kemudian diikuti teks soal, kemudian di enter, di bawahnya ada pilihan true atau false. Kalau kata-kata ini menunjukkan benar, maka kita pilih di sini true, ketikkan true. Kalau ini kata-katanya adalah salah, ya, kalimatnya salah, maka kita ketikkan di sini false, ya, seperti itu. Saya juga sudah mencoba membuat salah satu contohnya seperti ini, misalkan nomor 3 bla 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 bla, kemudian ini adalah kalimatnya betul. Kemudian saya tulis di bawahnya setelah enter true seperti ini, ya. Oke. Kemudian yang keempat yang disediakan oleh Blackboard Generator ini adalah essay question, ya. Untuk essay question bentuknya langsung saja kita ketikkan soalnya, ya, seperti ini. 1 titik tell me your life story, ya. Jadi langsung saja diketikkan soalnya, ya, tanpa ditambahkan apapun. Saya juga di sini sudah coba membuat satu contoh soal untuk yang fill essay question, ya. Untuk yang soal dalam bentuk esai. Ini nomor 4 ini adalah dalam bentuk esai. Jadi saya langsung ketikkan saja nomor soalnya, kemudian diikuti kalimat dari soalnya tersebut. Oke. Yang selanjutnya tipe soal fill in the blank. Fill in the blank ini adalah tipe soal untuk mengisi bagian yang kosong dari soal yang diberikan. Misalkan seperti ini. 2 ditambah dengan 2 sama dengan 4 berarti kan, ya, jawabannya, ya. Nah, berarti di sini format yang digunakannya adalah yang pertama kita harus tuliskan dulu blank, kemudian diikuti nomor soal. Setelah nomor soal kemudian kalimat soalnya, dan di bawahnya kita bisa isikan alternatif jawabannya, ya. Karena di sini ada kemungkinan mahasiswa mengetik angka 4 atau mengetik dalam bentuk huruf, ya, dalam bentuk hurufnya for seperti ini. Jadi kita bisa memberikan alternatifnya. Jika mahasiswa menjawab angka 4 maka itu betul. Kalau menjawab for diketik for ini berarti juga dia betul juga jawabannya, ya. Ini adalah alternatif jawaban. Tidak perlu digunakan tanda bintang, ya. Saya sudah mencoba membuat contoh soalnya di sini, ya. Saya contohkan blank, kemudian ikuti nomor soal, kemudian kalimat soalnya, kemudian pilihan alternatif jawabannya adalah capital expenditure atau pengeluaran modal, ya. Khawatirnya mahasiswa ada yang menjawab dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Jadi saya berikan 2 alternatif. Baik, yang selanjutnya adalah contoh untuk yang matching question. Matching question ini adalah bentuk soal mencocokkan, ya. Misalkan kita berikan kelompok A dan kelompok P. Kelompok A itu adalah kosakatanya, kelompok P adalah definisinya misalkan. Nah, mahasiswa nanti akan mencocokkan kelompok A dan kelompok B ini yang mana yang sesuai. Untuk yang matching question atau mencocokkan, format soalnya adalah seperti ini, ya. Dia keawali dengan kata match, kemudian spasi, kemudian diikuti nomor dari soal, kemudian diikuti oleh soal itu.
Untuk pilihan jawabannya, ya, untuk jawabannya kita buat seperti ini. Misalkan, yang chapter ini adalah chapter 13 ini adalah cocoknya dengan exception handling. Maka chapter 13 garis miring exception handling ini artinya chapter 13 ini adalah pasangannya adalah exception handling. Baik, saya contohkan. Saya sudah membuat contoh soal untuk yang matching, ya. Contohnya seperti ini. Diawali dengan kata match, kemudian spasi, kemudian diikuti dengan nomor soal, kemudian diikuti dengan soalnya. Di bawah kita buat jawabannya, ya, jawaban dari pasangannya. Biaya tenaga kerja langsung, pasangannya adalah beban gaji karyawan departemen produksi. Jadi antara satu statement dengan statement lainnya itu dipisahkan dengan garis miring seperti ini. Artinya ini adalah bahwa biaya tenaga kerja pasangannya adalah beban gaji karyawan departemen produksi. Begitu juga dengan ini. Biaya overhead pabrik berarti pasangannya dengan beban listrik, air, dan telepon. Nah, ini adalah contoh soal untuk yang matching. Nah, Bapak Ibu semua, di sini kita bisa menggunakan hanya satu bentuk soal. Misalkan pilihan ganda semua. Silakan menggunakan format ini semua. Tapi jika Anda ingin misalkan digabung, ada pilihan ganda, ada multiple answer, ada true false, dan lain sebagainya. Ini juga bisa silakan menggunakan format-format yang sudah disyaratkan di dalam aplikasi Blackboard Test Generator ini, ya. Ini adalah untuk memudahkan kita mengimport soalnya. Baik Bapak Ibu semua, kalau sudah kita siapkan soalnya sesuai dengan format Blackboard Generator, maka silakan di blok semua soalnya, ya, di blok semua soalnya, kemudian di copy, kemudian dipaste di website Blackboard Test Generator ini, ya. Oke. Ini saya sudah pastekan di sini semuanya. Nah, kalau sudah dipaste semuanya di sini, silahkan klik yang paling bawah ini adalah Generate Test Question, ya. Baik. Nah, Bapak Ibu semua, jika sudah ada tanda hijau seperti ini artinya bahwa format yang kita input ke dalam Blackboard Test Generator ini sudah tepat, ya. Ini adalah sudah tepat. Ini sudah bisa kita import ke dalam e-learning. Apa tandanya kalau soal yang kita input ini ada masalah atau tidak sesuai dengan formatnya? Itu adalah tanda merah. Misalkan saya akan edit ini, misalkan. Saya akan hilangkan tanda bintangnya, ya. Saya akan hilangkan tanda bintangnya. Kemudian saya klik lagi Generate Test Question. Nah, di sini ada tanda merah. Kenapa tanda merah ada di sini? Karena untuk soal satu ini tidak ada jawabannya. Kita belum menentukan jawabannya. Oleh karena itu di sini ditandai warna merah. Di sini ada Ada ininya, ya. Ketika kita arahkan kursornya ke warna merah ini, maka akan ada pemberitahuan di sini. No correct answer were found for this question. Please place an asterisk in front of the correct answer. Artinya adalah silahkan cantumkan asterisk. Asterisk itu adalah tanda bintang, ya, di depan jawaban yang benar, ya. Saya akan tambahkan lagi tanda bintangnya. Kemudian saya generate test question lagi. Nah, setelah ditambahkan dia akan menjadi hijau, ya. Sama seperti yang lainnya, jika ada yang warna merah berarti itu ada format yang keliru atau yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan di dalam website ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika sudah hijau semua, maka silakan pilih download question pool, ya, yang paling bawah, download question pool. Nah, maka kita akan mendownload dalam bentuk zip seperti ini, ya, Bapak Ibu. Dalam bentuk zip seperti ini. Ini akan ada di folder download Bapak Ibu semua. Oke, ini silahkan dipindahkan saja, di copy paste ke folder yang Bapak Ibu inginkan. Baik. Nah, kemudian jika kita sudah mendownload question pool-nya dalam bentuk zip, itu tandanya kita sudah biasa mengimport ke dalam e-learning yang tadi kita buat, ya. Silakan Bapak Ibu masuk ke course-nya terlebih dahulu.
Ini. Nah, setelah masuk ke course-nya, tadi yang kita ini adalah course yang tadi kita buat. Nah, jika sudah masuk course-nya, silakan mata kuliahnya, silakan masuk ke option, kemudian pilih more. Selanjutnya, silakan pilih di paling bawah, ini adalah import ya. Import, pilih import. Kemudian kita pilih di sini Blackboard ya. Dan kita pilih file yang tadi kita download. Choose file. Kemudian kita arahkan ke folder yang tadi kita tuju ya. Ini adalah yang tadi kita buat, yang tadi kita download. Nah, kalau sudah dimasukkan di sini, kita klik upload this file. Oke, sudah terupload, kemudian kita klik yang tanda import ini. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada keterangan importing 6 question from file. Artinya kita sudah berhasil mengimport 6 soal yang berasal dari Blackboard tadi ya. Karena tadi kita membuat 6 soal dengan 6 bentuk soal ya. Kalau sudah muncul seperti ini, silahkan pilih continue. Baik Bapak Ibu semua, di sini sudah ada soal-soal yang tadi kita buat, yang tadi kita sudah import. Untuk menambahkannya ke kuis, silahkan Bapak Ibu checklist semua. Kemudian ininya dipilih ke kelas yang Bapak Ibu ingin buatkan kuisnya. Tadi saya membuat di kelas SIA Manajemen Biaya kelas D. Maka saya pilih di sini course-nya, mata kuliahnya. Kemudian checklist semua di sini dan klik Move to. Oke, di sini sudah masuk ke manajemen biaya, kelas manajemen biaya kelas D ya. Oke, kalau sudah seperti itu, silakan masuk kembali ke kuis yang tadi ya, Bapak Ibu, ke kuis yang tadi Bapak Ibu buat ya. Yang ini yang tadi kita buat, kemudian klik di kuisnya. Kemudian edit kuis sama seperti tadi ya. Kemudian pilih di sini add ya, add question from question bank. Artinya kita memilih pertanyaan dari bank soal yang tadi kita import ya. Nah, ini adalah 6 soal ya. 1 2 3 4 5 6, ada 6 soal dan 6 bentuk soal ya. Untuk menambahkan soal-soal ini silahkan klik satu persatu atau bisa langsung semuanya di sini ya. Klik semuanya. Kemudian add selected question to the quiz. Baik, di sini sudah masuk pertanyaan-pertanyaan tadi di kuis yang tadi kita buat sudah masuk ya. Ini adalah pilihan shuffle, ini adalah pilihan untuk mengacak urutan dari soal ini. Ini kan soal 1, 2, 3 dan selanjutnya. Nah, kalau kita tekan ini maka dia akan shuffle, artinya dia akan diacak misalkan dari 3, 4, 5, 6 dan setiap mahasiswa akan mengerjakan secara berbeda-beda urutannya. Seperti itu ya. Kalau kita checklist yang shuffle ini. Kalau sudah selesai Bapak Ibu silakan pilih save. Baik, kita bisa kembali lagi ke menu mata kuliah yang tadi ya. Di sini. Kemudian untuk melihat bagaimana tampilannya ya, untuk review bagaimana sih tampilan kuis ini di mahasiswa, kita bisa pilih kembali kuis yang tadi kita buat. Nah, di sini di kuis yang tadi kita buat ini silakan pilih page setting, kemudian preview ya. Preview ini adalah untuk melihat bagaimana tampilan dari kuis yang tadi kita buat. Untuk edit kuis ini adalah untuk mengedit kembali kuis yang tadi kita buat. Kalau ini adalah untuk preview. Preview ini adalah untuk melihat tayangannya seperti apa ya. Tayangan yang tadi kita buat kuisnya. Silakan klik preview. Nah, ini silakan start attempt saja untuk memulai melihat previewnya. Nah, Bapak Ibu, tampilannya nanti akan seperti ini di tampilan di mahasiswa ya. Ini adalah salah satu contoh yang tadi bentuk true false, artinya benar atau salah ya. Baik, saya akan coba kerjakan.
untuk melihat keseluruhan dari soal yang tadi saya buat. Ini adalah bentuk multiple answers. Seperti ini bentuknya Bapak Ibu. Ini pertanyaan ketiga. Ini adalah esai ya. Jelaskan apa yang Anda ketahui terkait dengan metode harga standar. Ini adalah pertanyaan dalam bentuk esai. Nanti mahasiswa akan mengetik di sini. Misalkan ya. Nanti untuk yang dalam bentuk esai ini kita sebagai dosen harus mengeceknya secara manual ya. Berbeda dengan yang pilihan ganda, true false dan multiple answer, itu bisa langsung dikoreksi oleh sistem. Ini adalah short answer, juga langsung dikoreksi oleh sistem. Kemudian ini ada soal kelima, ini adalah pilihan ganda. Terakhir adalah soal keenam ya. Ini adalah matching answer ya. Ini adalah soalnya, ini jawabannya, pilihan jawabannya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah tampilan dari kuis yang kita buat di halaman mahasiswa nanti adalah seperti itu. Ya. Oke, ini adalah jawabannya ya. Kalau checklist seperti ini berarti jawaban mahasiswa sudah betul. Kalau untuk yang bentuk esai seperti ini harus dinilai oleh dosennya secara manual ya. Baik Bapak Ibu, sekian untuk cara pembuatan kuis dengan menggunakan fitur import bank soal menggunakan Blackboard Test Question Generator. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan cantumkan di bawah komentar video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.